Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2021, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dari modul 9 dengan tema Profil Pelajar Pancasila. Sebagai fasilitator yaitu Ibu Ade Fitriani SSI SPD. Partisipannya itu Ibu Andreinita, Ibu Putriawati, dan Pak Hamzah. Namun sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan fasilitator memaparkan materinya kepada Ibu Ade Fitriani SSI SPD. Disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kan semua dalam keadaan baik dan semoga semua tetap semangat di pagi yang cerah, di siang yang cerah ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Oke, selanjutnya apa kegunaan dari profil pelajar Pancasila itu sendiri? Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami. Tentunya mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, misalnya kepala sekolah, komite, guru, dan yang memiliki peranan penting dalam pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila itu sendiri dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya, gambaran survei karakter. Nah, adapun karakter profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi dapat dilihat simbolnya itu sedang berjabat tangan ya. Nah, yang kedua adalah mandiri. Di sampingnya dapat pula dilihat simbolnya. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ini adalah 6 karakter yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun elemen kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Nah, ini adalah contohnya. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Yang kelima adalah akhlak bernegara. Jadi ada 5 elemen kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global adalah yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Profil Pancasila yang ketiga adalah gotong royong. Nah, pelajaran Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci dari gotong royong yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga adalah berbagi. Jadi di sini terlihat gambarnya ya, contoh dari gotong royong. Selanjutnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang diharapkan. Yang kedua adalah regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Adapun elemen kunci dari berpikir kritis atau bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga adalah merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Dan yang keempat adalah mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi ini adalah profil Pancasila yang keenam, yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun elemen kunci dari kreatif adalah yang pertama, menghasilkan gagasan yang original. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Baik, itu tadi profil pelajar Pancasila yang dapat saya jelaskan pada hari ini, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu. Dari materi yang telah dipaparkan oleh Pak Fasilitator, ada yang mau bertanya dari partisipan? Disilahkan. Ya, saya Bu. Ya, silahkan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah dampak kalau salah satu poin dari profil Pancasila itu tidak ada? Apa dampaknya, Bu, kalau salah satu poin dari profil Pancasila itu tidak ada? Ya.
Oh ya, makasih Pak. Baik, untuk Ya. Ibu fasilitator, apa Ibu mau menjawab atau saya tambahkan lagi partisipan lain yang mau bertanya? Yang mana Bu? Bisa, Bu, bisa. Silahkan yang ingin bertanya. Oke. Saya Bu. Silahkan Ibu Putriawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang ingin saya tanyakan yaitu sebutkan beberapa contoh penerapan elemen kunci di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, bagaimana Baik, Ibu fasilitator? Silahkan dijawab Bu. baik, terima kasih atas kesempatannya bagi Ibu moderator. Jadi ada 2 pertanyaan yang sempat dipertanyakan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan jika salah satu dari elemen kunci tidak dapat diterapkan ya. Nah, dampak yang terjadi adalah seperti ibaratnya tubuh ya, jika kehilangan satu dari elemen dari anggota tubuh kita, maka itu akan sangat berkurang. Jadi sebagai suatu kesatuan, elemen kunci itu haruslah saling melengkapi dan harus diterapkan semuanya ke dalam pelajar profil Pancasila. Karena jika salah satunya tidak diterapkan, maka akan berkurang ya. Jadi akan ada dampak negatif yang ditimbulkan jika salah satunya tidak digunakan, seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa contoh penerapan elemen kunci profil Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penerapannya sendiri itu salah satu elemen kuncinya misalnya pada profil beriman ya. Nah, itu adalah salah satu profil pelajar Pancasila yang memiliki elemen kunci beriman. Nah, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya umat Islam itu melaksanakan sholat tepat waktu. Dan misalnya selain itu bisa saja mengikuti ibadah dengan di saat hari raya Idul Fitri. Itu contohnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, untuk elemen kunci berkebinekaan global, salah satu contoh penerapannya adalah mengenal dan menghargai budaya. Misalnya di Pangkep ya, kebudayaan Pangkep, di Pangkep itu adalah terkenal budaya bisu. Jadi mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar yang namanya bisu. Itu merupakan suatu kebudayaan atau tradisi yang telah dikaitkan sejak dulu dan sekarang dikenal dengan komando turun sawah. Itu adalah salah satu contoh penerapan elemen kunci profil Pancasila. Kepada Ibu moderator saya kembalikan. Baik ya. Sebelum kita akhiri pemaparan dari kelompok dari modul 9, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya tambahkan ya untuk tugasnya ya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tugas kepada peserta ya, Ibu moderator. Oke. Jadi ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk materi yang saya paparkan tadi. Saya ingin mengetahui kemampuan dari Bapak Ibu apakah sudah mengerti dari apa yang saya paparkan. Jadi ini adalah tugas yang ingin saya berikan, mencari contoh-contoh gambaran profil Pancasila di lingkungan sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Jadi silahkan Bapak Ibu menuliskan gambaran profil Pancasila di lingkungan sekolah Bapak Ibu mengajar, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu.
Oke, Ibu Moderator. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, Bu. Untuk sebelum kita akhiri, apa Ibu Pak di fasilitator ada kesimpulan yang akan dipaparkan lagi di pertemuan kali ini sebelum kita akhiri? Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya paparkan pada hari ini adalah penerapan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran sangatlah penting untuk mewujudkan pelajar Indonesia yang berkepribadian Pancasila dan mampu menerapkan atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 memiliki 6 elemen berikut. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Demikian kesimpulan yang saya dapat tarik pada hari ini. Baik, Bu. Terima kasih. Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh fasilitator, maka mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.